Ya. Jadi sini merupakan modul 5 dan salah satu penulisnya ini adalah rekan saya di Banten yaitu Bang Arif Budiman. Sekali lagi saya juga mohon izin Bang Arif untuk membawakan modul 5 ini. Bapak Ibu hebat dimanapun berada. Jadi modul 5 ini judulnya adalah penerapan pembelajaran abad 21 memanfaatkan rumah belajar. Jadi di sini merupakan salah satu modul yang ada di level 2. Jadi kami atas nama Duta Rumah Belajar menyampaikan selamat mengikuti pelatihan daring bagi Bapak Ibu yang telah masuk kelas dan semoga lulus nantinya semuanya dan kita akan bertemu lagi di level selanjutnya itu level 3. Oke, Bapak Ibu, di sini pepatah Jawa mengatakan jika tak kenal maka tak sayang. Jadi saya mohon izin Bapak Ibu memperkenalkan sedikit. Jadi di sini nama saya Rahmat. Saya merupakan Duta Rumah Belajar tahun 2018. Jadi Bapak Ibu jika ingin sharing bersama dengan saya silakan Bapak Ibu kontak di 0822 4477 9898. Oke, karena masukan dan juga ilmu dari Bapak Ibu sangat saya butuhkan juga karena saya orangnya penuh kekurangan, jadi masih terus banyak belajar, terutama dari Bapak Ibu hebat yang ada di kegiatan kali ini. Oke, jadi Bapak Ibu untuk mempelajari modul 5 ini, di situ telah kami menekankan ada beberapa sub-sub KB jumlahnya 5. Di sini kami bisa pakai jadi satu. Yang pertama yaitu kecakapan pembelajaran abad 21. Lalu yang kedua itu ada karakteristik pembelajaran abad 21. Lalu yang ketiga ada sub KB 2, jadi sub kegiatan belajar 2 yaitu pengenalan fitur-fitur rumah belajar. Yang keempat ada sub KB 2 yaitu identifikasi rumah belajar sesuai dengan kecakapan pembelajaran abad 21. Dan yang terakhir di sini ada sub KB2 yaitu pembelajaran dengan rumah belajar untuk meningkatkan kecakapan abad 21. Jadi Bapak Ibu di sini dalam memahami modul kami mungkin ingin men-sharingkan sedikit. Ada baiknya Bapak Ibu melihat pada halaman awal itu ada silabus. Nah, jadi Bapak Ibu di sini bisa mungkin melihatnya dari silabus. Ketika Bapak Ibu sudah mengetahui ada 5 sub KB, maka insya Allah Bapak Ibu nanti akan lebih mudah memahami isi secara keseluruhan karena isi modul merupakan perluasan dari sub-sub KB yang ada pada modul. Oke Bapak Ibu, di sini mungkin sharing yang dapat kami berikan untuk pertama. Yang kedua Bapak Ibu, di sini kita masuk pada kecakapan pembelajaran abad 21. Di sini bagaimana sih sebaiknya guru mengajarkan siswa di abad 21 saat ini. Nah, jadi kalau saya masih kecil tuh Bapak Ibu, saya sering sekali menonton film Doraemon. Nah, Doraemon ini karena memang saya kelahiran di Papua, di Jayapura sana, yang ada itu stasiunnya hanya RCTI dan juga Indosiar. Jadi adanya kalau setiap minggu Bapak Ibu saya menyaksikan Doraemon. Jadi bukannya saya ingin menceritakan film Doraemonnya dan juga karakternya Bapak Ibu ya. Jadi di situ yang menarik hingga saat ini yang juga anak-anak saya memiliki kesukaan yang tidak jauh berbeda dengan saya yaitu adanya teknologi abad 21. Jadi ketika saya kecil ketika 28 tahun yang lalu di situ telah ditengahkan adanya abad 21. Berarti kita sekarang sudah ada abad 21 Bapak Ibu. Jadi sini merupakan abad yang memang sejak 25 tahun yang lalu itu sudah ditampakkan Bapak Ibu. Nah, sekarang kita berada pada abad 21 ini ya Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa saya dan Bapak Ibu pada keadaan sekarang ini masih diberi umur yang itu merupakan suatu anugerah luar biasa ya Bapak Ibu ya. Kita bisa sampai pada abad 21 ini. Jadi bagaimana sih sebaiknya guru mengajarkan siswa di abad 21? Nah, di sini Bapak Ibu, yang kita ketahui selama ini bahwasanya dalam memberi materi kita itu ada 3 pengetahuan Bapak Ibu, yaitu ada kemampuan, mohon maaf, ada kemampuan kognitif, ada kemampuan afektif, dan kemampuan psikomotor. Jadi, jika ditelaah lebih lanjut, ternyata pada abad 21 ini bukan hanya ketiga kemampuan ini saja Bapak Ibu, malah bahkan harus kita tambahi bumbu-bumbu yang akan membuatnya lebih manis atau lebih enak rasanya. Nah ini Bang Mastan ini sangat lihai sekali dalam membuat bumbu-bumbu ini ya Bang Mastan ya.
Nah, ini yang pertama ada life and career skill. Jadi kemampuan karir dan kehidupan Bapak Ibu. Jadi di sini yang selanjutnya adalah learning and innovation, skill and information. Jadi pembelajaran dan inovasi, kemampuan inovasi dan informasi. Lalu yang selanjutnya itu ada kemampuan teknologi dan media, media and technology skill. Yang selanjutnya yaitu ada framework rangka pembelajaran abad 21. Jadi di sini Bapak Ibu dalam membangun suatu bangunan pembelajaran abad 21 ini alangkah baiknya Bapak Ibu itu mengetahui kerangka dasarnya dulu. Diharapkan ketika Bapak Ibu mengetahui kerangka dasarnya ini, nanti Bapak Ibu bisa paham bangunan secara keseluruhan. Jadi jika ingin Bapak Ibu istilahnya kalau kita dulu analoginya, jika kalian ingin mendapatkan seseorang, maka dapatkanlah hatinya dulu. Nah, itulah seperti filosofinya. Jika Bapak Ibu ingin memahami bagaimana modul itu, pahami dulu dan dapatkan hatinya. Maka Bapak Ibu akan mendapatkan keseluruhan apa yang ada dalam modul itu. Jadi di sini Bapak Ibu hatinya dalam modul adalah framework-nya. Jadi pembelajaran abad 21 ini ada kerangkanya, Bapak Ibu ya. Jadi kerangkanya ini akan kita berusaha bahas Bapak Ibu. Nah, ini yang kami ambil dari modul. Jadi kerangkanya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ada life and career skill. Lalu di situ ada kehidupan dan karir, dapat Bapak Ibu saksikan, dan juga ini modul sudah ada ya Bapak Ibu ya. Jadi kami tidak akan membahas lebih lanjut karena kami di sini hanya ingin membantu Bapak Ibu bagaimana sih mendapatkan hati modul 5 ini. Nah, yang selanjutnya adalah learning and innovation skill, bisa Bapak Ibu saksikan di situ. Lalu ada informasi, media dan teknologi skill. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Jadi ada kemampuan karir, ada kemampuan berinovasi, dan juga ada kemampuan juga memanfaatkan media. Jadi inilah aspek-aspek yang secara langsung maupun tidak langsung ini Bapak Ibu dan juga saya pribadi ini sebagai tenaga pendidik, bahwasanya kita harus menambahkan kepada ketiga aspek kemampuan tadi, yaitu kognitif, ada psikomotor, dan juga ada afektifnya. Jadi inilah Bapak Ibu ya. Jadi kerangka ini menunjukkan bahwa berpengetahuan saja tidak cukup. Jadi harus ada hal-hal lain Bapak Ibu. Jadi kalau saya saksikan di tayangan-tayangan YouTube, saya mencoba penasaran bagaimana sih pembelajaran di Finlandia. Itu ketika saya dapatkan dan coba saya merangkumkan menjadi benang merah, bahwasanya Bapak Ibu di sana sejak dari tingkat dasar itu kompetensi para siswa sudah langsung digolong-golongkan Bapak Ibu. Jadi mereka fokus. Jadi fokusnya itu misalkan siswa A dari kecil diketahui bakatnya adalah melukis, maka nanti hingga dewasa dia akan lebih banyak atau orientasinya adalah pada kemampuan melukisnya tadi Bapak Ibu. Dan ini untuk apa sih Bapak Ibu? Jadi sebenarnya kalau kita melihat pada bagian ini untuk menyiapkan si A tadi agar memiliki kemampuan untuk berkarir. Jadi dan menyelesaikan kehidupan nyata. Nah, itu seperti yang kalau saya lihat di Finlandia Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya kalau dalam sarana prasarana itu merupakan bagian yang memang penting tapi bukan utama Bapak Ibu kalau saya saksikan pada pembelajaran-pembelajaran yang dilaksanakan di apa namanya di luar negeri. Dan juga saya pernah diberi kesempatan berkunjung ke negeri Cina di Tiongkok, dan saya saksikan di sana Bapak Ibu, di sana memang kurikulumnya tidak begitu banyak dengan di Indonesia. Jadi mahasiswa dan juga anak-anak di sana itu lebih fokus, dan itu merupakan salah satu yang bisa kita jadikan sebagai gambaran Bapak Ibu bahwasanya banyak itu belum tentu apa namanya baik, tapi sedikit juga belum tentu kurang. Yang penting cukup Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa mencukupkan anak didik kita dengan pengetahuan dan juga kemampuan agar dia dapat menyelesaikan permasalahan di kehidupan dewasanya nantinya. Jadi bukannya kita selalu memberikan masalah Bapak Ibu ya dengan soal. Jadi misalkan kalau siswa ya, Bapak Ibu ini kok selalu memberikan soal-soal ya, terus kita akan beralasan kita ini akan memberikan kalian persiapan untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita harus memberikan kalian masalah. Jadi bukan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi di sini memang kita diperbolehkan memberikan sebuah masalah, tapi masalah ini diharapkan bisa berorientasi bagaimana siswa tadi bisa terangsang untuk menggunakan life skill-nya Bapak Ibu. Jadi itu mungkin sharing karena memang skripsi saya dulu adalah tentang bagaimana sih menerapkan CTL. Jadi itu adalah
contextual teaching learning, bagaimana siswa sebenarnya kalau kita melihat ada 8 aspek dalam CPL itu, intinya salah satunya adalah dia mempunyai life skill. Dan ini Bapak Ibu ya, life skill ini ternyata kalau kita lihat di abad 21 ternyata sangat penting. Kenapa? Karena siswa ketika lulus nanti diharapkan dia akan bisa mampu memanfaatkan apa yang diberikan selama sekolah itu untuk kehidupan akhir nantinya. Jadi bukan hanya hitung-hitungan 1 tambah 1 itu sama dengan 2 atau 2 kali 3 sama dengan 6 Bapak Ibu. Jadi bagaimana mereka bisa memanfaatkan ilmu yang diberikan untuk menyelesaikan permasalahan. Oke Bapak Ibu, di sini ada kecakapan pembelajaran abad 21, di sini ada berpikir kritis dan pemecahan masalah. Jadi bagaimana kita mensikapi ilmu dan pengetahuan tentang memanfaatkannya untuk kemanusiaan. Jadi berpikir kritis, jadi critical thinking and problem solving di sini Bapak Ibu. Dan saya yakin Bapak Ibu di sini pasti sudah sangat luar biasa, dan saya pastinya ingin menyerap ilmu-ilmu dari Bapak Ibu hebat semua yang ada di Vicon kali ini. Dan juga sudah ada kreativitas and innovation, jadi dia berpikir divergen Bapak Ibu, berpikir yang produktif, berdaya cipta, dan berpikir heuristik. Jadi Bapak Ibu, apa sih bedanya berpikiran divergen dengan berpikiran konvergen? Seperti ini Bapak Ibu, contoh mudahnya 2 ditambah 8 adalah 10. Ini adalah konvergen Bapak Ibu. Bagaimana berpikiran divergen? 10 sama dengan berapa? Nah, jadi ketika kita membalik 10 sama dengan berapa, maka secara otomatis siswa yang sudah kita bekali dengan ilmu matematika, dia akan mencoba mencari 10 itu bisa saja 2 ditambah 8, 3 ditambah 7, lalu bisa saja 1 tambah 9. Nah, itu akan banyak sekali Bapak Ibu. Dan inilah maksudnya adalah kita bagaimana sebagai seorang pendidik membuat siswa itu untuk tertantang berpikiran divergen Bapak Ibu ya. Jadi bukannya kita selalu 2 tambah 8 sama dengan 10, kan Bapak Ibu. Tapi 10 itu sama dengan berapa? Bisa saja 2 dikalikan 5. That's okay, tidak ada yang salah Bapak Ibu. Karena disinilah kita ingin menciptakan bagaimana siswa bisa berkreativitas secara lebih. Jadi kalau saya biasanya mengajar di SMK ini, saya memberikan kebebasan lebih kepada anak-anak saya. Ketika ada suatu permasalahan, silakan kalian mencari itu dari mana sumbernya, asal bisa kalian pertanggungjawabkan. Jadi mungkin seperti sharing yang dapat saya bagikan Bapak Ibu ya. Bagaimana kita harus mendidik para siswa bagaimana bersifat divergen. Nah, lalu ada berpikir lateral. Yang selanjutnya adalah komunikasi Bapak Ibu. Nah, di sini salah satu kemampuan komunikasi yang memang sangat dibutuhkan, dan ini ada gap komunikasi kalau saya lihat Bapak Ibu ya. Dimana kalau selama ini kita lihat ada student teacher teacher center, jadi guru itu sebagai faktor utama pembelajaran, tapi ada efeknya, siswa akan lebih cenderung diam Bapak Ibu. Dan saya biasa mengikat dengan 3D, duduk, diam, dengar, dan tambah satu lagi mungkin dengkur Bapak Ibu ya, duduk, diam, dengar, dan akhirnya tertidur dan mendengkur. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini komunikasi ini sangat penting ternyata Bapak Ibu. Lalu ada kolaborasi, bagaimana siswa setelah mampu berkomunikasi diharapkan mereka mampu untuk berkolaborasi. Nah, jadi ini kalau kita mengkaji lebih jauh ternyata modul 5 ini sangat luas Bapak Ibu cakupannya. Jadi bukan hanya mengharapkan Bapak Ibu bisa memahami apa itu berpikir kritis, apa itu kreativitas, tapi diharapkan Bapak Ibu ini bisa menerapkan di dalam kehidupan atau learning environmental. Jadi Bapak Ibu ya, termasuk pribadi saya juga, saya yakin pasti masih banyak kekurangan. Jadi semoga dengan Vicon ini saya juga sama-sama belajar dengan Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa menyaksikan kecakapan pembelajaran abad 21 yang merupakan bagian dari sub KB pertama. Ini sebenarnya Bapak Ibu ya, frameworknya. Jadi hatinya Bapak Ibu, ini saya kasih bocoran Bapak Ibu. Jadi hatinya untuk sub KB1 ini adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa. Nah, ini kecakapan. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi saya beri bocoran nih, tapi jangan beritahu siapa-siapa Bapak Ibu ya. Oke, jadi Bapak Ibu, di sini hati untuk sub KB1, kecakapan ini sebenarnya adalah kemampuan yang diharapkan hadir pada siswa. Nah, ini bisa Bapak Ibu saksikan. Jadi ada beberapa kecakapan terutama pada berpikir kritis, critical thinking and problem solving, bisa Bapak Ibu saksikan di sini. Memiliki kemampuan bersikap terbuka, menemukan ide-ide, menggunakan kegagalan. Nah, di sini ada Bapak Ibu ya, kegagalan sebagai wahana pembelajaran.
Jadi Bapak Ibu, orang yang gagal itu bukan berarti orang yang tidak pernah salah, atau orang yang tidak pernah, atau orang yang selalu berhasil Bapak Ibu ya. Orang yang gagal adalah orang yang ketika apa namanya, dia mengalami suatu apa namanya, ketidaksuksesan, dia bisa bangkit. Itulah makna orang yang luar biasa atau siswa yang luar biasa seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika siswa saya Bapak Ibu memperoleh nilai di bawah KKM, maka mereka sebenarnya bukan orang yang gagal Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana dia lebih istimewa dengan kegagalan itu, maka siswa kita tadi bisa bangkit. Nah, dia adalah suatu siswa yang luar biasa, dan siswa yang luar biasa pastinya lahir dari guru-guru yang hebat pula. Dan Bapak Ibu saya yakin di sini apa namanya, merupakan guru-guru yang hebat sehingga melahirkan siswa-siswa yang luar biasa. Nah, dan mampu beradaptasi di sini Bapak Ibu ya, dalam situasi baru dan memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi berpikir kritis ini kalau kita saksikan, contoh sederhananya gini Bapak Ibu. Saya ketika di kelas selalu menanyakan, coba lihat ke bawah, apa masih ada sampah? Nah, di sini merupakan pertanyaan yang kalau kita lihat sederhana, tapi di situ sangat bermakna. Mengapa Bapak Ibu? Kita tahu di mana-mana, di dinding, di tembok, di tempat umum dilarang membuang sampah. Bahkan di sekitar perumahan kita pun dilarang membuang sampah. Itu sudah pasti kita melihat Bapak Ibu. Tapi sekarang kita bertanya kepada diri kita dan juga anak didik, sudah sejauh mana larangan itu kita terapkan? Dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, makanya ketika siswa ada di dalam kelas masih ada sampah, lalu saya informasikan bahwasanya inilah contoh kecil, suatu ilmu yang jika kalian tidak terapkan, itu akan berpengaruh. Contohnya apa? Berpengaruh terhadap kesehatan. Nah, jadi ini mampu beradaptasi dalam situasi baru, Bapak Ibu ya. Mereka tahu, Bapak Ibu, kalau membuang sampah sembarangan itu tidak boleh, tapi sejauh mana mereka sudah mempraktekannya itu, Bapak Ibu. Jadi, mari saya dan Bapak Ibu kita mulai dari hal-hal yang kecil saja, Bapak Ibu ya, karena sesuatu yang luar biasa itu tidak jarang lahir dari sesuatu yang sederhana, Ibu ya. Nah, itu berpikir kritis dan pemecahan masalah. Lalu di sini yang kedua, kecakapannya adalah kreativitas dan inovasi. Nah, jadi kreativitas kalau di dalam strukturnya taksonomi Bloom and Anderson itu memang dia itu saya lihat di atas apa namanya, HOTS. Jadi ini merupakan malah di atasnya lagi critical thinking Bapak Ibu ya, kreativitas. Jadi kalau kita lihat di taksonomi Bloom itu bahwasanya HOTS itu sebenarnya dia di bawahnya kritikal dan di atasnya kritikal adalah kreativitas. Jadi memang ini kalau kita melihat dari skemanya taksonomi Bloom and Anderson yang revisi itu Bapak Ibu ya, itu sangat merupakan ratunya kemampuan Bapak Ibu. Jika siswa ini sudah bisa apa namanya, masuk pada level kreativitas, maka dipastikan siswa itu akan lebih mudah untuk memecahkan masalah ketika siswa itu tadi berada pada lingkungan yang tersebut. Di Bapak Ibu ya. Jadi kreativitas. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan kreativitas? Semua itu nanti akan bergantung juga kepada Bapak Ibu guru dalam kelas. Nah, ini Bapak Ibu ya. Menggunakan berbagai tipe pemikiran, penalaran, terus memahami interkoneksi antar konsep dengan konsep yang lain. Jadi berusaha menghubungkan Bapak Ibu. Jika A, maka apa yang terjadi pada B, seperti itu. Jadi kalau saya di bangku perkuliahan dulu mengambil magister Bapak Ibu, saya mengambil salah satu benang merah apa yang dijelaskan oleh dosen. Bagaimana sih kita membuat kreativitas? Jadi kreativitas ini sama seperti sepeda Bapak Ibu. Di situ ada apa namanya, pedal, lalu ada roda. Jadi kita bisa bagaimana cara kita menghubungkan dengan kita menjalankan apa namanya pedal, maka roda itu bagaimana bisa berjalan. Itulah letak suatu kreativitas Bapak Ibu ya. Kita merangsang A agar bisa menghasilkan stimulus B. Nah, jadi memang ini tidak mudah Bapak Ibu ya. Kreativitas ini karena memang sekali lagi dalam taksonomi Bloom ini letaknya di paling atas Bapak Ibu. Di atasnya critical thinking. Lalu yang saja adalah melakukan penilaian dan menentukan keputusan, menguji hasil, membangun koneksi, mengolah, menginterpretasi informasi, dan menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk menyusun Bapak Ibu. Jadi memang kalau soal-soal yang tipikal, jelaskan, sebutkan, lalu bagaimanakah, ini tidak sesuai jika kita ingin menerapkan kreativitas Bapak Ibu. Bagaimana cara menerapkan kreativitas? Salah satunya yaitu dengan project based learning Bapak Ibu, PJBL. Mengapa? Karena dalam hierarki dari filsafat ilmunya sendiri, kreativitas ini adalah kemampuan kognitif yang tingkat atas, maka harus dibarengi juga dengan
kemampuan yang bisa mengasah kreativitas, yaitu apa? Project, Bapak Ibu. Jadi salah satunya bisa menggunakan project based learning ini Bapak Ibu ya, dan saya yakin Bapak Ibu pastinya sudah menerapkannya di learning environmental selama ini. Oke, selanjutnya di situ Bapak Ibu ada komunikasi. Nah, ini kecakapan yang harus dimiliki adalah komunikasi Bapak Ibu. Jadi bagaimana memahami, mengelola, menciptakan komunikasi yang efektif, menggunakan kemampuan Bapak Ibu ya, bahasa lisan. Nah, di sini saya juga sering Bapak Ibu memberi tugas, tapi tidak hanya sekedar tugas, tapi bagaimana siswa itu bisa menyampaikan hasil pekerjaan mereka. Jadi kita mengajarkan mereka komunikasi, dan juga saya juga tidak menutup kesempatan kepada siswa agar ayo anak-anak silakan kalian ikut ekstrakurikuler ataupun misalkan saja OSIS. Di situ kan ada OSIS. Mengapa saya selalu membangkitkan semangat mereka untuk mengikuti ekstra Bapak Ibu? Karena disitulah letak saya ingin membangun kemampuan komunikasi mereka. Jadi ketika mereka sudah berada pada dunia ekskul, dunia OSIS, di sanalah mereka bisa mengembangkan kemampuan komunikasi mereka. Jadi saya yakin juga Bapak Ibu sudah mengembangkan bagaimana sih membuat komunikasi yang bisa mereka terapkan dalam kemampuan diri mereka di situ ya Bapak Ibu ya. Multibahasa ya, ini bukan bahasa hewan atau bahasa manusia, bukan Bapak Ibu ya. Jadi multibahasa. Bagaimana mereka bisa menggunakan gestur Bapak Ibu. Jadi mimik, mimik muka ini juga sangat berpengaruh Bapak Ibu ya. Mengapa gestur sangat penting? Contoh misalkan seperti ini Bapak Ibu. Ketika saya menutup mulut, ketika saya senyum pasti akan terlihat Bapak Ibu, misalkan seperti ini, dengan seperti ini, itu sudah pasti akan terlihat bedanya Bapak Ibu. Lah ini namanya bahasa, multi bahasa Bapak Ibu, bahasa gesture. Apalagi kalau saya mengajar di SMK jurusan perhotelan, saya menekankan bahwasanya smile and smile itulah adalah kunci kalian sukses. Kenapa? Ketika orang di dunia perhotelan itu sudah senyum, murah senyum, maka otomatis orang dia tidak akan segan-segan untuk mengunjungi lagi misalkan restoran atau misalkan hotel. Jadi Bapak Ibu ya, ini kemampuan-kemampuan multibahasa, yaitu bahasa-bahasa yang bukan mereka harus misalkan ya Bapak Ibu ya memang harus ya menggunakan bahasa Inggris, bahasa Spanyol, Prancis atau yang lain, tapi memang ini ditekankan bagaimana mereka bisa mengerti dulu bahasa gesture yang terutama Bapak Ibu ya. Orang pintar bahasa Inggris, tapi dalam penyampaiannya dia tidak bisa baik, misalkan menyampaikannya dengan cemburut atau misalkan dengan apa raut wajah yang marah, itu nanti hasilnya tidak akan maksimal. Memang di sini ada butuh konten dan juga penyampaian Bapak Ibu ya. Ini saya yakin Bapak Ibu juga sudah menerapkannya. Lalu di sini ada kolaborasi. Nah, kolaborasi ini pasti Bapak Ibu sudah tahu, yaitu bagaimana kita memiliki kemampuan dalam kerjasama kelompok. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini merupakan salah satu yang sebenarnya kita tuh sudah punya Bapak Ibu. Indonesia adalah negara gotong royong. Itu sudah diketahui pada zaman penjajahan dulu, bahwasanya orang-orang penjajah pun tahu kalau Indonesia itu adalah negara dengan kegotong royongan sangat luar biasa. Makanya zaman dulu ketika saya membaca sejarah, mengapa sih Indonesia itu sangat lama dijajah, saya baca dari sejarah ya Bapak Ibu ya. Kita itu di kota-kota Bapak Ibu, artinya di kota-kota, jadi kita dianggap itu tidak menjadi satu. Artinya jika di daerah A sudah aman, kita menganggap itu sudah aman. Ternyata kita lihat di daerah B sedang ada misalkan penjajahan. Jadi memang kita sengaja di kota-kota agar kita tidak mengetahui informasi yang terjadi di daerah lain. Jadi ini memang sengaja memutus rantai dari kegotong royongan Bapak Ibu. Nah, jadi memang gotong royong ini kalau kita melihat sejarah memang merupakan karakter dari budaya kita ya Bapak Ibu ya. Dan ini sangat disayangkan kalau dalam learning environmental sendiri kita tidak memupuknya ini, karena mereka sudah punya kolaborasi sebenarnya Bapak Ibu ya. Tinggal kita memoles bagaimana itu bisa menciptakan kecakapan pembelajaran abad 21 ini. Nah, itu untuk komunikasi Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu bisa saya rangkumkan di sini dari keempat tadi Bapak Ibu. Di sini ada ramuan, di sini ada hati yang kedua Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada kualitas karakter. Jadi kualitas karakter yang diinginkan baik itu KTSP atau kurikulum 2013, yang pertama ada iman dan takwa, ada rasa ingin tahu, inisiatif dan lain sebagainya nih Bapak Ibu ya. Jadi karakter. Mengapa di sini diletakkan di pertama Bapak Ibu? Karena memang Bapak Ibu karakter ini nomor satu.
Jadi orang pintar itu tidak akan maksimal jika dia tidak berkarakter. Nah, mohon maaf Bapak Ibu ya, seorang koruptor itu pintar Bapak Ibu, dia sangat pintar sekali. Tapi apakah dia berkarakter? Tidak Bapak Ibu. Dan inilah sering saya jadikan contoh. Kalau kalian pintar, kalau kalian pandai, dan karakter kalian nol, maka kalian tidak jauh beda dengan seorang koruptor. Mengapa? Mereka pintar, tapi tidak berkarakter Bapak Ibu. Mereka tidak memiliki iman dan takwa. Mereka tidak memiliki rasa kasihan apabila uang rakyat diambil seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi saya selalu menekankan kualitas karakter ini Bapak Ibu. Lalu di sini ada berpikir kritis, nah, kompetensi ini letaknya di bawah karakter kompetensi Bapak Ibu ya. Lalu yang di bawahnya adalah literasi. Nah, di sini memang suatu bangunan piramida Bapak Ibu, jika kita melihat kenapa di situ pucuknya sedikit, memang ini ada filosofinya Bapak Ibu. Di sana letaknya itu di atas tapi sedikit. Kenapa Bapak Ibu? Karena di sini sangat sedikit Bapak Ibu, sangat sedikit yang bisa berani untuk menerapkan kualitas karakter karena memang susah. Tapi saya yakin di sini Bapak Ibu pastinya akan mampu untuk meningkatkan kualitas karakter anak didik kita. Lalu kompetensi, dan ini saya yakin Bapak Ibu dengan latar belakang background pendidikan pastinya mampu untuk menciptakan lingkungan yang berpikir kritis, pemecahan masalah, kreativitas dan sebagainya. Lalu yang dibawa adalah literasi Bapak Ibu. Jadi mengapa literasi itu pada piramida yang bawah Bapak Ibu ya? Jadi piramida yang bawah ini sangat banyak sekali Bapak Ibu. Literasi ada literasi baca tulis, literasi berhitung, literasi sains dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang tadi saya sampaikan bahwasannya di sini hatinya, jadi hatinya kecakapan itu pada siswa Bapak Ibu. Lah, untuk yang kedua Bapak Ibu, hati yang kedua pada sub KD, sub KB, mohon maaf Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu, ini ada kata kuncinya, yaitu guru harus menguasai dan mengelaborasi dalam proses pembelajaran yang dikembangkan tadi. Di antaranya dengan penerapan model-model pembelajaran inovatif. Nah, di sini Bapak Ibu ya, kita menginginkan siswanya harus punya kritis, siswanya harus punya pemecahan masalah, siswanya harus punya komunikasi, tapi gurunya tidak. Lah, ini berarti kita tidak adil, Bapak Ibu. Nah, disinilah melalui modul ini, Bapak Ibu diharapkan masuk pada yang KB pertama. Jadi, sub kedua pada KB yang pertama, yaitu pada gurunya, Bapak Ibu. Tadi siswanya adalah kecakapan, sekarang yang kedua Bapak Ibu ditekankan pada guru. Lah, jadi yang kedua ini adalah karakteristik. Tadi kecakapan itu miliknya siswa, sekarang karakteristik adalah miliknya guru Bapak Ibu ya. Nah, kenapa? Jadi di sini Bapak Ibu, karakteristik ini jadi kita menggabungkan dengan kemampuan guru tadi untuk menciptakan kecakapan, yaitu di sini ada literasi data dulu Bapak Ibu ya. Ada literasi teknologi, ada literasi manusia, dan ini sudah ada di modul semua Bapak Ibu. Yang ingin kami tengahkan bahwasanya ketiga literasi ini nantinya diharapkan, jadi ada Mas Menteri ini Bapak Ibu ya, kita lihat ada Merdeka Belajar Bapak Ibu, jadi bukan merdeka belajar artinya siswa itu bisa merdeka tidak belajar Bapak Ibu ya, jadi sama seperti kalau saya melihat itu no smoking, kawasan bebas area, itu kita bisa juga kalau membuat meme bebas area, artinya ini kita bisa mengartikan kawasan itu kita bebas merokok, dan juga bisa mengartikan kawasan itu tidak boleh merokok. Lah ini Bapak Ibu ya, jadi ini merupakan suatu pemahaman Bapak Ibu ya, jadi pemahaman yang harus kita tekankan karena siswa kita saya yakin kreatif Bapak Ibu ya. Jadi kalau mereka mengartikan kawasan bebas merokok, itu bisa saja mereka mengartikan kawasan ini adalah bebas untuk merokok. Nah, sama halnya dengan merdeka belajar. Ini bukan berarti kita bebas memberi mereka tidak mempelajari materi, bukan Bapak Ibu ya. Jadi di sini artinya pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning. Ya. Nah, di sini untuk apa Bapak Ibu? Untuk menghadapi industri 4.0. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah kemampuan literasi. Jadi untuk karakteristik pembelajaran abad 21. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini. Nah, ini yang sebelah kiri adalah siswa saya Bapak Ibu. Ini saya di dalam kelas. Saya punya metodenya itu namanya One Teacher One Chef. Bersama Bang Noval Abdillah ini berusaha
mengembangkan apa namanya, mengembangkan teknologi jadi tanpa internet. Jadi ini kita hanya pakai apa namanya router wifi. Jadi bagaimana siswa bisa mengakses tanpa internet, Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sebelah kiri adalah siswa saya, Bapak Ibu, bagaimana mereka menerapkan pembelajaran ABA 21 dengan rumah belajar. Nah, lalu di sini kita mengambil ini Bapak Ibu ya, pembelajar sepanjang hayat. Nah, jadi untuk apa? Untuk menciptakan karakteristik pembelajaran ABA 21. Ini saya mengambilkan TIK ini adalah sebagai suatu enabler atau alat atau tools untuk memungkinkan terjadinya proses pembelajaran yang efektif dan efisien serta menyenangkan. Ini Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan? Ini memang terlihat sederhana tapi susah Bapak Ibu. Jadi seperti kata-kata ikhlas. Jadi ikhlas itu sederhana, mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Ya Banda Bapak Ibu. Iya, betul sekali. Jadi sama seperti pembelajaran yang menyenangkan. Ini mudah diucapkan, mudah disampaikan, tapi susah Bapak Ibu. Penerapannya sangat susah. Ini butuh kemampuan-kemampuan lain Bapak Ibu ya. Karena memang kalau saya lihat guru ini memang bukan hanya sebagai pendidik, tapi saya katakan teacher is an actor Bapak Ibu. Jadi guru itu adalah sebuah aktor. Bagaimana dia bisa mengatur, misalkan di rumah itu ada masalah Bapak Ibu ya, misalkan di rumah berasnya habis, tapi bagaimana dia menunjukkan di dalam kelas atau learning environmentalnya itu beras di rumah itu tidak habis, dia bisa senyum, dia bisa bergurau dengan siswa. Jadi I can imagine that a teacher is an actor Bapak Ibu. Jadi guru adalah sebuah aktor. Jadi aktor yang bagaimana? Aktor yang bisa menciptakan bahwasanya lingkungan itu harus menyenangkan Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak membawa masalah di rumah itu di sekolah Bapak Ibu ya. Nah, ini salah satu contoh sederhananya saja Bapak Ibu. Jadi memang guru ini kalau kita lihat kenapa di Finlandia itu merupakan apa namanya job vacation yang sangat diminati Bapak Ibu. Karena memang di sana gaji guru sangat tinggi sekali Bapak Ibu. Dan untuk masuk ke sana juga sungguh luar biasa prosesnya. Jadi memang guru itu sebenarnya pekerjaan yang mulia Bapak Ibu ya. Dan mengapa nyanyiannya dulu tanpa tanda jasa sekarang sudah diganti, karena memang guru itu sebenarnya layak untuk diberi penghargaan Bapak Ibu ya. Karena tidak sedikit, kalau sempat saya melihat juga ada flyer-flyer yang berkembang, guru yang tampak sebenarnya bukan guru yang asli Bapak Ibu. Karena memang saya yakin, saya mengalami sendiri. Kita bagaimana menunjukkan ke depan siswa itu menyenangkan, tapi sebenarnya hati kita itu miris. Wah, ini kok jadi melo Bapak Ibu ya. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Kita di sini kan sebagai tenaga pendidik sharing-sharing. Nah, jadi utamanya yaitu bagaimana kita bisa memberikan pelayanan maksimal, maksimal layanan kepada siswa Bapak Ibu. Nah, jadi di sini pengintegrasian TIK dalam pembelajaran Bapak Ibu ya. Jadi ada karakteristik pembelajaran abad 21 di sini, lalu pembelajarannya nah ini Bapak Ibu, ada pergeseran paradigma. Jadi paradigmanya itu teacher center learning. Jadi itu dulu Bapak Ibu, itu zaman all. Nah, ini kalau rekan saya yang sis apa inces yang di Kalimantan Barat ini, kalau bahasa Inggrisnya ini di luar kepala Bapak Ibu ya. Kalau saya ini di luar kepala maksudnya hilang Bapak Ibu ya. Ini teacher center learning. Jadi pembelajaran berpusat pada guru. Ini all Bapak Ibu ya, zaman all. Sekarang karena paradigmanya adalah bagaimana di situ student center learning. Jadi bagaimana siswa itu diberi kemampuan untuk bisa memahami apa namanya, memahami materi itu dengan berpusat pada dirinya sendiri ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, student center learning. Jadi ini bisa lihat Bapak Ibu ya, perbedaan gambar di kanan dengan di kiri ini sederhana tapi bermakna Bapak Ibu. Sebenarnya siswa dia lebih pintar Bapak Ibu. Saya mengakui siswa itu lebih pintar daripada gurunya. Mengapa? Dia bisa tahu jawaban mengandalkan guru suhu abadinya, yaitu siapa? Mbah Google Bapak Ibu. Itu kelebihannya siswa. Pintar loh Bapak Ibu ya, tanda kutip pintar. Tapi kita sebagai guru punya kelebihan, yaitu kita adalah tenaga pendidik Bapak Ibu. Kita bagaimana bisa mengarahkan anak-anak yang pintar tadi. Lah, itu mereka sangat butuh Bapak Ibu. Mereka sangat butuh sentuhan-sentuhan kita sebagai suatu apa ya, karya seni ciptaan Tuhan. Jadi kalau saya katakan guru adalah sebuah apa namanya, sebuah karya seni spektakuler yang diciptakan oleh Tuhan untuk mengarahkan para anak didik kita kepada jalan yang
Baik Bapak Ibu ya, mereka bisa paham mana yang baik dengan mana yang salah. Karena pertanyaannya, siapa siswa yang sekarang tidak pernah memegang HP Android? Jawabannya pasti hanya beberapa anak yang tidak punya. Nah, ini mereka sangat familiar dengan HP, tapi mereka butuh juga sentuhan-sentuhan untuk diarahkan bisa membedakan konten mana yang baik dan konten mana yang tidak baik. Disitulah peran guru Bapak Ibu. Maka di sini adalah karakteristik pembelajaran abad 21 Bapak Ibu. Lalu di sini peran pendidik di situ adalah mentor, ada pelatih, ada pengarah, adalah fasilitator, kolaborator, teman belajar. Bapak Ibu bisa saksikan di sini peran guru begitu banyak Bapak Ibu ya. Maka tadi saya bilang teacher is an actor Bapak Ibu. Dia adalah seorang aktor. Bagaimana nanti di satu sisi dia bisa menjadi mentor, sisi lain bisa menjadi pelatih. Dalam fisika kalau kita melihat cahaya is an dualism, jadi dualisme. Jadi dualisme cahaya itu bisa apa namanya bersifat sebagai gelombang dan juga bisa bersifat sebagai partikel. Itu cahaya Bapak Ibu. Cahaya masih kalah dengan guru. Guru bisa menjadi mentor, guru bisa menjadi pelatih, guru bisa menjadi pengarah, fasilitator, kolaborator, teman belajar ya. Bahkan guru bisa menjadi teman curhat Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang ibu-ibu khususnya ini biasanya kan sering dicurhati, Pak, Bu, uang sangu saya kok belum dikasih ya. Ini guru sebagai apa? Sebagai teman curhat Bapak Ibu ya. Memang guru adalah is an actor Bapak Ibu. Aktor yang kalau itu ada misalkan pemilihan piala, piala citra atau piala apa Bapak Ibu, guru sebenarnya adalah pemenangnya Bapak Ibu ya. Dia adalah seorang aktor Bapak Ibu ya. Aktor yang membawa anak didik kita kepada masa depan yang lebih baik, insya Allah Bapak Ibu ya. Oke, di sini ada pembelajaran ABA 21, di sini pengembangan pembelajarannya, yaitu ada karakteristik pembelajaran Bapak Ibu. Di sini guru sebagai perencana, pembelajaran, fasilitator, pengelola kelas, lalu memasukkan unsur berpikir tingkat tinggi, AOTS, high order thinking, lalu penerapan pola pendekatan, model yang bervariasi, integrasi teknologi Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu ya, ini adalah tugas seorang guru. Apakah Bapak Ibu dan saya sudah melaksanakannya? Jawabannya adalah proses dan selalu berproses Bapak Ibu. Karena ketika kita jawab sudah, maka di situ adalah akhir, adalah titik. Maka kita akan selalu berproses Bapak Ibu. Dan filosofinya bacalah sampai titik, jangan baca sampai koma. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi kita harus terus berproses Bapak Ibu ya, memasukkan unsur berpikir tingkat tinggi. Kenapa saya katakan terus Bapak Ibu? Karena kurikulum juga menganut filosofinya keberlanjutan Bapak Ibu. Kita lihat kurikulum awal dari CPSA 84 lalu 90 94 Bapak Ibu ya, 98 hingga sekarang 2013 dan kabarnya akan ada kurikulum baru Bapak Ibu. Tidak masalah Bapak Ibu. Kita sebagai guru mengikuti filsafat pendidikan yaitu kontinuitas Bapak Ibu. It's okay because what teacher is an actor Bapak Ibu ya. Dia adalah aktor serba bisa, super talenta Bapak Ibu ya. Nah, oke. Jadi di sini selanjutnya Bapak Ibu, untuk mampu menggambarkan pembelajaran abad 21 ini ada beberapa hal yang penting Bapak Ibu ya. Jadi untuk diperhatikan, yang pertama, tugas utama guru itu sebagai perencana pembelajaran. Ini pasti Bapak Ibu. Makanya kita sebagai guru pada awal tahun biasanya kan ada workshop, lalu ada BIMTEK, ada pelatihan untuk menyusun RPP. Nah ini sebenarnya sekolah ini sudah memfasilitasi kita bagaimana guru itu melaksanakan perannya sebagai perencana Bapak Ibu ya. Jadi perencana pembelajaran. Nah, jadi ini bukan hanya aktor Bapak Ibu ya, ini sebuah sutradara juga berarti Bapak Ibu ya. Luar biasa berarti Bapak Ibu ya. Nah, terus lalu yang kedua di sini tugas utama guru itu sebagai perencana pembelajaran, fasilitator Bapak Ibu ya. Jadi setelah merencanakan diharapkan bisa jadi fasilitator pembelajaran, pengelola kelas. Lalu yang ketiga itu menerapkan pola pendekatan dan model pembelajaran yang bervariasi Bapak Ibu. Lalu yang ketiga di sini yang keempat mohon maaf ada integrasi teknologi. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu saksikan ini sungguh luar biasa Bapak Ibu ya. Bukan hanya aktor ternyata Bapak Ibu. Guru adalah sebuah perancang film ternama Bapak Ibu. Bagaimana sutradaranya guru, aktornya guru, bagian apa namanya dapur umum guru, bagian konsumsi make up guru Bapak Ibu ya. Bagaimana bisa menciptakan film yang nantinya Bapak Ibu di situ layak dan juga sangat bermakna. Jadi ini kalau filosofinya analoginya seperti itu Bapak Ibu ya. Mengapa?
kita menyusun, kita menjadi peran fasilitator, kita menerapkan pendekatan dan juga kita mengintegrasikan teknologi Bapak Ibu. Ini adalah peran-peran guru yang memang tidak bisa kita hilangkan atau kurangi satu atau dua atau tiga Bapak Ibu ya. Pertanyaannya simple, misalkan seperti ini. Kok banyak sekali tugas guru? Jika Bapak Ibu tidak ingin seperti ini, jangan jadi guru Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau sederhana ya Bapak Ibu ya. Because it's the real teacher Bapak Ibu. Dan juga saya yakin saya belum 100% bisa melaksanakan ini. Tapi kita berproses Bapak Ibu ya. Kita berproses dan berproses terus. Karena kita analoginya juga ingin lebih baik daripada hari yang kemarin. Jadi jika Bapak Ibu tidak ingin menjalankan ini, maka mohon maaf. Lebih baik kita jangan jadi guru Bapak Ibu ya. Karena ini memang tuntutan kita sebagai guru ya seperti itu. Ibu ya, mudah-mudahan saya dan Bapak Ibu ini bisa sabar, Bapak Ibu bisa selalu semangat dan yakinkan apa yang kita laksanakan ini pasti akan bernilai lillah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan lelahmu itu menjadi lillah Bapak Ibu ya. Ini yang memang sangat susah juga kalau kita terapkan Bapak Ibu ya, melihat keadaan siswa yang mungkin kita sudah memberitahu tapi masih bandel, lalu juga tidak mendengarkan. Itulah Bapak Ibu. Itulah warnanya kita sebagai seorang guru. Kita dituntut untuk sabar, Bapak. Jadi kita seorang guru, kalau saya yakin ini bukan suatu kebetulan, tapi Allah Tuhan Yang Maha Esa itu sudah menetapkan takdir kita sebagai seorang guru. Dan nantinya insya Allah ketika dihisab Bapak Ibu, hitungannya, ini kalau saya cerita dari kiai-kiai ini Bapak Ibu, orang yang akan nomor satu masuk surga itu adalah guru. Insya Allah Bapak Ibu ya. Mengapa? Karena di situ sudah ada kesabaran yang begitu luar biasa, ada ketakwaan juga di situ yang luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi di sini guru ini memang luar biasa. Kalau mungkin katanya kiai, kalau saya menyaksikan ceramah itu yang lain dihisap Bapak Ibu. Jadi ketika malaikat tahu kita adalah guru, silakan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi kita Bapak Ibu sebagai seorang guru, tetap semangat karena tidak ada pekerjaan apapun yang 100% membuat kita puas. Apa yang bisa membuat kita puas? Diri kita sendiri ya Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa membuat diri kita puas, misalkan kita nggak puas gaji, kita nggak puas tunjangan, nah, kita bisa melihat Bapak Ibu ya, kita bisa melihat ke belakang, kita bisa melihat ke bawah bahwasanya masih banyak Bapak Ibu pekerjaan lain yang tidak seperti itu ya. Nah, ini semoga bisa menjadi motivasi saya dan juga Bapak Ibu sekalian. Di sini prinsip pokok pembelajaran abad 21. Bagaimana saya lihat Bapak Ibu ya, ada 4P di sini, yaitu dibelajarkan untuk bisa berkolaborasi dengan orang lain, education should be kolaboratif. Lalu yang selanjutnya instructions should be student center. Ini sudah Bapak Ibu pahami ya, pendekatan belajar berpusat pada siswa. Tapi Bapak Ibu sekali lagi, kurikulum 2013 student center bukan berarti kita melepaskan siswa itu secara 100%. Misalkan kita hanya masuk, ini anak-anak tugasnya silakan kalian tanya suhu abadimu Google. Bukan seperti itu Bapak Ibu ya. Kita membiarkan siswa lebih banyak porsinya untuk mencari dari sumber-sumber belajar yang ada. Itu kalau saya baca dari referensi-referensi. Karena memang mohon maaf Bapak Ibu ya, kalau saya melihat perbincangan Bapak Ibu guru, kalau wah kurikulum 2013 ini enak ya, siswanya diberi kebebasan untuk mencari bahkan soal dibuat lalu disuruh jawab sendiri, bukan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi saya harap mungkin itu Bapak Ibu yang di dunia lain mungkin Bapak Ibu ya, Bapak Ibu yang di planet Mars mungkin Bapak Ibu ya. Jadi saya yakin Bapak Ibu yang di planet bumi ini tidak ada yang seperti itu, selalu mengarahkan siswanya agar bisa lebih baik lagi. Yang selanjutnya ada learning should have context. Jadi pembelajaran ini yaitu kontekstual. Jadi dekat dengan kontekstual siswa, permasalahan siswa. Lalu selanjutnya adalah school should be integrated with society. Lah, ini selalu diintegrasikan dengan apa? Kehidupan sosialnya, Bapak Ibu, lingkungan sosial. Jadi dia itu adalah cerdas berkarakter. Ini kalau di slogannya SMK itu Bapak Ibu ya, SMK hebat bisa cerdas berkarakter. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Karakternya ini harus kita pupuk. Nah, lalu yang selanjutnya ini Bapak Ibu ya, kita masuk pada sub KB kedua, yaitu ada rumah belajar, ada fitur-fiturnya. Lalu di sini ada bagaimana kita memanfaatkan konten yang ada di fitur rumah belajar dalam pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu.
Ini saya yakin pembatikers baik di Kalimantan, di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Sultra atau di Jakarta dimanapun Bapak Ibu ya, ini saya yakin pasti tidak asing lagi dengan fitur-fitur rumah belajar ini Bapak Ibu. Kita akan melihat di sini